Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang kita hormati bersama Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauziah, yang saya hormati dan juga saya banggakan, rekan-rekan wartawan dari media cetak ataupun media online yang hadir dalam konferensi pers dalam rangka penjelasan upah minimum tahun 2022. Pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dalam konferensi pers hari ini. Tentunya mudah-mudahan dengan adanya konferensi pers hari ini akan semakin membuat kita jelas kira-kira terkait dengan kebijakan UMP yang sebentar lagi akan diumumkan oleh masing-masing gubernur di seluruh Indonesia. Untuk menyingkat waktu kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan, waktu dan tempat kami persilahkan. Recording in progress. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Saya ditemani Pak Sekjen dan Bu Dirjen PAI Jamsos, Bu Putri. Teman-teman media, teman-teman wartawan baik cetak maupun elektronik yang saya hormati. Pertama, terima kasih kesediaan teman-teman untuk hadir pada konferensi pers pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan berbagai hal terkait dengan kebijakan penetapan upah minimum tahun 2022. Kebijakan penetapan upah minimum adalah salah satu program strategis nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Upah minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada pekerja atau buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja. Selain itu, kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan, serta tentu saja untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing. Upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Jadi saya mau ulang ya teman-teman media, upah minimum ini ditetapkan bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Terdapat suatu metode yang secara internasional digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan besaran upah minimum yang berlaku dengan median upahnya, dikenal dengan Cates Index. Besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia ini sudah melebihi median upah. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan Cates Index lebih besar dari 1, di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6, sekitar 40-60% di bawah upah median upah. Kondisi UM yang terlalu tinggi, saya kira teman-teman tahu ini menyebabkan sebagian besar pengusaha kita tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasi di lapangan. Hal tersebut sudah sangat terlihat dengan upah minimum dijadikan sebagai upah efektif oleh pengusaha sehingga kenaikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari oleh kinerja individu. Hal ini juga yang membuat teman-teman serikat pekerja, serikat buruh lebih cenderung menuntut kenaikan upah minimum dibandingkan dengan membicarakan upah berbasis kinerja atau produktivitas.
Upah minimum berdasarkan PP 36 tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektor. Namun demikian, upah minimum sektor yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November tahun 2020 masih tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten di wilayah tersebut telah lebih tinggi. Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha. Saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman, Kementerian Tenaga Kerja telah menyampaikan data-data yang bersumber dari BPS dalam penetapan upah minimum kepada seluruh gubernur, dan kita juga minta kepada para gubernur untuk menyampaikan kepada bupati, wali kota di wilayah gubernur tersebut. Dengan demikian, seluruh kepala daerah dapat menetapkan upah minimum sesuai dengan ketentuan, sekaligus tentu saja kita berharap mencermati kondisi di daerahnya berdasarkan indikator makro di daerahnya masing-masing. Hal tersebut saya ingin sampaikan juga karena data BPS yang kami sampaikan itu sudah memuat data-data ekonomi dan ketenagakerjaan mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, garis kemiskinan hingga data tentang pengangguran terbuka. Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November tahun 2021. Dan karena tanggal 21 November merupakan hari libur nasional, maka penetapannya dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November. Selain itu, dalam hal gubernur menetapkan upah minimum kabupaten, maka harus dilakukan paling lambat tanggal 30 November tahun 2021 dan dilakukan tentu saja setelah penetapan upah minimum provinsi. Apa yang saya sampaikan tadi juga telah ditegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ hal penetapan upah minimum tahun 2022 kepada seluruh gubernur. Teman-teman sekalian yang saya hormati, semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah. Apabila kita mencermati upah minimum yang ada saat ini memang tidak memiliki korelasi sama sekali dengan angka rata-rata konsumsi, median upah atau bahkan tingkat pengangguran. Sebagai contoh, terdapat suatu kabupaten dan kota bersebelahan, namun kabupaten memiliki nilai UM yang hampir 2 kali dari kota. Terdapat kabupaten dengan angka pengangguran sangat tinggi dan mayoritas penduduknya masih bertani, namun karena kabupaten tersebut memiliki wilayah industri sehingga dipaksa memiliki nilai UMK yang sangat tinggi. Jadi semangat dari formula upah minimum ini berdasarkan PP 36 tahun 2021 ini adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum sehingga terwujud keadilan upah antar wilayah. Keadilan antar wilayah ini sekali lagi dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah. Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, ini pertanyaan banyak sekali. Bagi pekerja yang memiliki upah lebih dari 1 tahun, seharusnya menggunakan upah aktual atau upah efektif berdasarkan pada struktur dan skala upah atau SUSU di masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Besaran upah efektif tersebut mengacu pada struktur dan skala upah. Apabila SUSU ini sudah diterapkan, maka akan terwujud distribusi upah
di atas upah minimum secara adil antar jabatan, antar pekerja dengan berbasis pada kinerja individu dan produktivitas. Dengan demikian, kenaikan upah masing-masing pekerja atau buruh akan sangat bergantung dengan produktivitas yang dihasilkan. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, saat ini juga tidak ada lagi penangguhan upah, sehingga seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum tahun 2022 atau sebesar UMS yang masih berlaku. Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum akan dikenai sanksi pidana. Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan upah pada usaha mikro dan kecil, ini dikecualikan dari ketentuan upah minimum. Upah pada usaha mikro dan kecil disepakati antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Terdapat pengaturan upah terendah yang dapat disepakati pada usaha mikro dan kecil, yaitu sekurang-kurangnya sebesar 50% dari rata-rata konsumsi atau 25% di atas garis kemiskinan. Ini masih dalam konteks, meskipun ada pembicaraan secara bipartit, tapi kita memberikan perlindungan kepada pekerja pada sektor ini dengan memberikan ketentuan sekurang-kurangnya 50% dari rata-rata konsumsi atau 25% di atas garis kemiskinan. Teman-teman sekalian yang saya hormati, ini beberapa hal lain yang ingin saya sampaikan. Penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam catatan kami ada beberapa hal yang harus menjadi pencermatan kita bersama. Ini akan berpotensi menurunkan indeks daya saing Indonesia khususnya pada kepastian hukum. Yang kedua, menurunnya kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan, akan berpotensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja, kemungkinan terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin itu juga akan tinggi. Kemudian kita tidak ingin berharap, tidak berharap adanya PHK, karena ini memicu terjadinya PHK. Kemudian mendorong terjadinya relokasi dari lokasi-lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi atau wilayah yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah. Dan catatan yang terakhir, mendorong tutupnya perusahaan khususnya pada situasi pandemi COVID-19 ini. Dan juga catatan yang lain, akan mempersempit ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur skala upah. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga memperkenalkan Wikipedia. Bisa ditayangkan? Ini adalah kanal informasi milik Kementerian Ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat semua pihak. Dengan adanya Wikipedia ini, publik dapat mengetahui data dan informasi terkait pengupahan yang valid dan akurat, dan ini dapat diakses secara terbuka, transparan oleh seluruh masyarakat. Dalam Wikipedia ini terdapat fitur kalkulator upah minimum, sehingga siapapun, dimanapun, dan kapanpun dapat mengetahui perhitungan nilai upah. Dengan demikian, data tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengambilan keputusan para stakeholder pengupahan secara transparan dan akurat. Ini teman-teman saya tunjukin. Ini kanal yang kami launching hari ini, Wikipedia. Segala hal yang terkait dengan pengupahan, termasuk regulasinya, bisa diakses melalui Wikipedia ini. Saya kira itu teman-teman semua, sekali lagi terima kasih atas kesediaan teman-teman semua hadir pada konversi pers sore hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Menteri. Mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah kita rekam dalam chat. Yang pertama yakni dari Priska, Bu Menteri, dari Priska dari Media Antara. Pertanyaan adalah apakah ada konsekuensi bagi pemerintah daerah, mungkin yang ini adalah yang tidak menyesuaikan UMP sesuai dengan batas atas dan batas bawah. Ini adalah apakah ada sanksi misalnya terhadap pemerintah daerah yang tidak mengikuti UMP yang sesuai yang sudah ditetapkan. Yang kedua, ini pertanyaan dari Metro TV, Bu Menteri, dari Mas Fauzi, berapa persentase kenaikan UMP? Ini pertanyaan yang kedua dari Fauzi, Mas Fauzi, Metro TV. Kemudian terakhir, ini dari tiga untuk sementara, yakni dari Fadia Lidiana, dari IDN Times. Mengapa rata-rata kenaikan UMP hanya 1,09%? Bagaimana tindakan Kemnaker apabila ada perusahaan yang menetapkan upah di bawah UMP 2022? Demikian, Bu Menteri, ada 3 pertanyaan yang sementara yang masuk di dalam daftar kami dan tadi sudah kami sampaikan. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak mengikuti ketentuan. Di depan tadi saya sudah menyampaikan bahwa penetapan upah minimum ini adalah proyek strategis nasional dan tadi siang bersama dengan Pak Menko Polhukam dihadiri oleh teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian BPS, kemudian Polri, TNI Polri, kemudian BIN, Kejaksaan, karena forum tadi itu mengundang Forkompinda, disampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan surat kepada para gubernur terkait dengan ketentuan upah minimum. Dalam surat tersebut juga disampaikan sanksi diberikan kepada gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan ini, maka diantaranya adalah akan mendapatkan sanksi administrasi. Dan ada di dalam surat tersebut juga dijelaskan ada mulai sanksi, ada teguran tertulis, kemudian sampai yang terberat itu pemberhentian sementara sampai pemberhentian permanen. Saya kira ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang disampaikan oleh oleh Menteri Dalam Negeri adalah ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pertanyaan kedua. Setelah kami melakukan simulasi, tentu saja nanti akan ditetapkan oleh para gubernur. Simulasi berdasarkan data dari BPS, rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,09. Ini rata-rata nasional. Tentu sekali lagi kita tunggu para gubernur, data dari BPS sudah kami sampaikan kepada para gubernur, nanti pada saatnya gubernur akan menetapkan. Tapi simulasinya secara nasional itu kenaikannya 1,09%. Tadi yang kedua sudah dijawab Bu Menteri tadi, sanksi kepada perusahaan tadi Bu sudah. Oh, sanksi kepada perusahaan tadi sudah saya jelaskan akan sanksi pidana. Rekan-rekan wartawan, saya rasa tadi Bu Menteri sudah menjawab atas 3 pertanyaan yang sudah saya tulis, yang sudah saya sampaikan tadi. Karena waktu, saya rasa cukup untuk preskon hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.